Menyebar lagu tak isi getutu hadat muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar, fantahu bihi nahaan wa hazar. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, balighu anni walau ayatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, as-sabru ala thalatha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang mulia, langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah masih memberikan sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat menuntut ilmu Allah yang Allah muliakan. Kemudian salawat bermahkotakan salam, marilah sama-sama kita doakan kiranya dicurahkan kepada baginda kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu hal yang menarik. Kenapa? Setiap ada sesuatu hal yang dimeriahkan, itu pasti ada lantunan salawat, kan gitu. Kita mau tausiah, diiringi dengan salawat. Kita mau adakan hal-hal yang lain dengan salawat. Bahkan di saat kita menggali kuburan pun, di saat kita tidak tahu bagaimana untuk membaca doanya, dianjurkan baca saja salawat. Itu salawat. Rupa-rupanya salawat itu bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat-umat terdahulu dengan barakah daripada salawat. Bagaimana Nabiullah Adam diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan di dalam doanya menyelipkan nama Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang paling menariknya, di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam, dibentuknya menjadi seorang manusia, ditiupkan ruh, dinaikkannya ke surga. Sampai ke surga pun itu aspek salawat masih diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad kian jauh lahirnya. Nabiullah Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, sedangkan Nabiullah kita Nabi Muhammad nabi di penghujung zaman, di akhir zaman. Akan tetapi di surga masih tertera indah, tertulis dengan tinta emas kelebihan daripada Nabiullah Muhammad. Bahkan salah satu kisah di saat Nabiullah Adam hidup di surga, keindahan surga sungguh luar biasa. Surga sungainya terbuat dari madu, sungainya terbuat dari susu, sungainya terbuat dari arak, dindingnya terbuat dari permata, yakut yang hijau, mutiara yang merah, berbagai macam corak keindahan surga. Akan tetapi Nabiullah Adam masih merasa kesepian. Kenapa? Karena melihat sepasang burung yang masih berterbang-terbangan. Burung yang betina mengejar burung yang jantan, yang jantan mengejar si betina, yang betina mengejar si jantan, saling berkejar-kejaran lah. Kalau istilah kita sekarang kan ada nyanyian-nyanyiannya. Burung betina saat dikejar, burung jantan berkata, burung jantan merayu burung betina, engkau bagai air yang jernih. Lanjut, di dalam bekas yang berdebu,
Ya enggak? Yes. Macam-macam Fildan enggak sih? Cia. Fildan. Aduh. Kemudian burung betinanya jawab, cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Kok fales sih? Rupanya cinta itu bukan sekedar ungkapan, akan tetapi rasa yang timbul di dalam dada, kata burung betina itu. Ya enggak? Ya kan? Lagu yang lain gimana? Cinta itu tersirat bukan tersurat, katanya. Ya enggak? Iya kan? Iya dong, masa enggak sih? Terus cinta ini bisa kita jadikan sebagai pedoman. Setiap cinta itu membutuhkan sebuah pembuktian. Begitu juga kita sebagai umat daripada Rasul, kita umat daripada umat Nabi Muhammad, kita membutuhkan pembuktian terhadap cinta yang kita ungkapkan kepada Rasulullah. Bukan hanya sekedar mengaku, ya Rasulullah aku mencintaimu, tidak. Tapi diperlukan reaksi dan bukti dari sebuah cinta. Reaksi dan bukti berbeda, Ustadz, beda. Reaksi itu hanya membutuhkan sebuah ungkapan, belum menjadi bukti. Contoh, di saat sore kita mau main bola, sudah pakai sepatu bola, sudah ada sepatu bola lengkap dengan baju. Apakah itu sudah cukup sebagai bukti kita pemain bola? Belum. Itu baru reaksi dari sebuah kecintaan kita. Baru reaksi bahwa kita ingin bertanding bola, kita ingin apa namanya? Main bola. Itu baru reaksi. Buktinya kapan? Di saat kita sudah main, kita berkeringat, kita pulang. Kamu dari mana? Saya habis main bola. Buktinya apa? Saya sudah berkeringat. Intinya apa? Kita sudah membuktikan bahwa kita sebagai pemain bola, karena lengkap dengan pakaian kita, lengkap dengan keringat yang kita keluarkan karena permainan tadi. Begitu juga cinta kepada Rasulullah. Bukan hanya sekedar mengatakan, ya Rasul aku cinta kepadamu, salawat tidak pernah kepada Rasulullah. Ya Rasul aku mencintaimu, tidak pernah kita membuktikan bahwa kita seorang alim penuntut yang akan melanjutkan bagaimana perjuangan Rasulullah yang sebenarnya, bagaimana kita akan menjadi umat yang akan menyampaikan dakwah Rasulullah melalui lisan-lisan kita. Belum cukup hanya sekedar mengaku-mengaku saja. Kembali lagi ke inti persoalannya. Di saat Nabiullah Adam melihat sepasang burung yang saling berkejar-kejaran, timbul rasa di dalam hati Nabiullah Adam, ya Allah, andaikan surga ini dilengkapi dengan seorang wanita, aku punya teman dalam surga, pasti surga ini akan lebih indah rasanya. Ini membuktikan apa? Bahwasanya surga saja kurang lengkap rasanya tanpa seorang wanita, apalagi di dunia. Kehidupan tanpa seorang wanita hampa rasanya. Iya enggak? Iya. Makanya jadikanlah wanita ini sebagai tulang rusuk pelindungmu kelak di saat engkau tua. Hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membuat hambanya berputus asa, maka di saat Nabiullah Adam tertidur di bawah sebuah pohon, falamma istayqadha, di saat Nabiullah Adam terbangun, maka dilihatnya seorang wanita yang cantik sudah terduduk di hadapannya. Rupa-rupanya di saat Nabiullah Adam tertidur, wadil'i yasiri, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil tulang rusuk Nabiullah Adam yang kiri, yang bengkok, dijadikan sebagai seorang wanita yang cantik, indah rupanya, bagus akhlaknya. Siapa itu? Yaitu ibunda kita, ibunda daripada seluruh manusia, Nabi besar pula, yaitu Siti Hawa. Rupanya di saat Nabiullah Adam terbangun, dia terlihat seorang wanita yang sangat cantik. Wa madda yadahu, yang memanjangkan tangannya ingin menyentuh wanita itu. Rupanya mahful malaikah, ditegah oleh para malaikat, ya Adam jangan dulu, itu bukan hakmu. Kan kita gitu juga. Misalnya sudah ada seorang wanita yang udah pasti sudah melekat di hati, kalau dia pergi seolah-olah kita ingin mati, padahal dia pergi pun kita masih hidup saja biasa-biasa aja, ya kan?
Tapi karena udah ada di hadapan mata, kalau istilah kita ingin meminangnya, ya timbullah satu lagu. Gimana? Orang-orang kalau anak-anak ngeband gini katanya, dengarkanlah wanita impianku, hari ini akan ku sampaikan. Lagi, jangan, Ustaz aja gak sanggup dengar, merusak telinganya ini. Intinya gitulah. Di saat Nabiullah Adam melihat seorang wanita yang sudah ada di hadapannya, di saat ia ingin menyentuh, wa mahul malaikah, ditegah oleh para malaikat, jangan dulu, itu belum menjadi hakmu. 5, khalaqallahu li, kenapa? Bukankah Allah menciptakan dia untukku? Naam, hatta tu'addiya mahara. Betul Adam, itu hakmu, itu akan menjadi milikmu. Akan tetapi di saat engkau telah menunaikan maharnya, rupa-rupanya ditanya sama Nabi Allah Adam, ma maharuha, apa yang menjadi maharnya? Hatta yusalliya ala Muhammadin talata maratin, sehingga engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad 3 kali jumlahnya. Ada satu riwayat lagi 30 kali satu nafas. Itu mahar dari Siti Hawa. Itu manusia surga, perempuan yang terlahir di surga, yang tercipta dari surga. Nah, perempuan-perempuan di sini, misalkan nanti ini Kang Mas yang ganteng ini mau ngelamar, pergi ke rumah adikku yang tercinta. Iya Mas, hari ini Kang Mas mau ngelamar, tapi nggak ada emas. Terus gimana Bang? Ya 3 kali selawat aja boleh. Kira-kira jawabannya gimana? Boleh nggak? Siapa yang boleh? Nggak ada kayaknya. Kalau ada biar Ustadz yang pertama pergi nanti ya. Bilang sama mama, Ustadz mau ngelamar tapi maharnya 3 kali selawat aja, nggak usah banyak-banyak. Ya nggak? Ya. Harus ada yang kayak gitu. Kenapa? Mencontohkan jejak nenek moyang kita, yaitu Siti Hawa. Jawab Siti Hawanya semangat. Mau nggak maharnya 3 kali selawat? Nggak cinta, nggak asik kalian. Nggak cinta terhadap ibundanya, ya kan? Katanya cinta butuh bukti dan reaksi. Kalau belum ada perempuan ini yang mau dilamar 3 kali selawat, berarti belum cinta kepada semangat kali ini, semangat pemuda-pemuda loyo nggak mau kerja gini. Ya Allah. Ya, intinya salawat merupakan mahar untuk seorang manusia yang berada di surga, yaitu Siti Hawa. Kenapa? Itu mengagungkan, melambangkan bahwa betapa mulianya baginda Rasul, betapa mulianya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas di setiap saatnya, pantas di setiap waktunya kita selalu menyelipkan yang namanya salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat bermahkotakan salam pula. Marilah sama-sama kita doakan kiranya dilimpahkan kepada al dan sahabat beliau sekalian, pula kepada tabi'at pengikut para sahabat, tabi'ut tabi'in pengikut-pengikutnya para sahabat, sehingga kepada seluruh alim-alim ulama yang menjadi pedoman kita di penghujung masa. Yang mulia, yang terhormat guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Tahiriyah, yang mulia, yang terhormat umminya beserta sekeluarga, yang mulia, yang terhormat kepada seluruh guru-guru kami yang sudah berkeluarga dan yang mau berkeluarga, ustadz dan ustazah, dan tentunya kepada seluruh adik-adik kami yang kami muliakan. Maka sebenarnya pada malam ini ada jam. Alah, mana kalian jam 1 enggak ada. Pada malam ini untuk berbicara tentang mu'idhah hasanah, tahu mau ngomong apa? Kan ini para ahli-ahli surga semua. Udah tahu yang mana kelebihan gimana kelebihan menuntut ilmu, kelebihan
segala macamnya, semuanya pasti udah tahu. Ini udah menjadi para pendai-pendai semua. Namun Ustadz cuma teringat satu cerita saja. Mungkin bahan malam kita ini hanya satu cerita. Habis cerita ini langsung kita pulang. Satu cerita pernah dibacakan oleh guru kami di dalam kitab As-Sirajut Talibin. Kabarnya dulu ada seorang waliullah. Allah itu memberikan titel kepada seorang manusia waliullah. Kelebihannya berbeda-beda. Ada yang satu diwahyukan melalui malaikat Jibril. Aulia yang lain, waliullah yang lain, Allah bisikkan suara-suara yang tak tahu arahnya dari mana. Sebahagian waliullah yang lain itu melalui mimpinya. Rupa-rupanya kelebihan waliullah yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya. Lalu Allah berpesan dalam mimpinya, ya rajul, iza asbahta ma awwala istaqbalaka fa akalluhu. Wahai pemuda, besok pagi apapun yang pertama kamu jumpai di dalam perjalananmu, makan saja. Suruh makan. Yang kedua, sembunyikan. Dan yang ketiga, kamu terima. Dan yang keempat, jangan kamu buat putus asa. Dan yang terakhir, lari jauh-jauh darinya. Rupa-rupanya di saat pemuda itu terbangun, dia mau hendak melangkah kakinya berjamaah. Jarak di antara rumahnya dengan masjid agak jauh. Di saat dia mandi, setelah dia mandi berpakaian rapi, keluar rumah. Rupa-rupanya yang semulanya di depan rumahnya tidak pernah ada apa-apa, pas dibuka pintunya terdapat sebuah gunung, jabalan aswadan aziman, sebuah gunung yang besar, hitam dan tinggi. Gunung teringat di dalam mimpinya, ma awwala istaqbalaka fa akallu. Yang pertama kamu jumpai, makanlah. Disuruh makan. Gimana cara makan? Hei, kalau misalnya kalian jumpa gunung ngapain? Makan. Gunung lu dua, apa ya? Dimakan gunungnya? Enggak. Kalian kalau jumpa gunung dimakan? Enggak mungkin. Jabalan aswadan aziman, sebuah gunung hitam tinggi besar lagi. Enggak mungkinlah kita makan. Ini gimana caranya? Gunung dimakan. Karena itu merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas melaksanakan. Rupanya didekatinya gunung tersebut, makin didekati gunungnya mengecil, makin didekati gunungnya semakin kecil, semakin didekatinya gunung tersebut semakin kecil. Rupa-rupanya di saat berhadapan dengan gunung tersebut, gunungnya sudah segini loh. Gunung itu udah sesuap makanan loh, maksudnya Victor semua nih kelihatannya ya. Makanannya udah sesuap makanan. Pasti makan gunung yang hitam tersebut. Rupanya manisnya melebihi manis madu. Lalu Allah berkata, ya rajul, tahukah kamu apa yang diumpamakan dengan gunung yang besar itu? Ya Allah, saya belum tahu ya Allah. Itulah diibaratkan dengan kesabaran. Pahit memang, susah memang. Di saat engkau menghadapinya seolah-olah engkau tidak akan pernah mampu. Akan tetapi di saat engkau berhadapan dengannya, di saat engkau lewati cobaan-cobaan itu, maka hasilnya manisnya melebihi daripada manis madu. Persis seperti pemuda tadi. Gunung yang besar didekatinya, pasti makan, rupanya manisnya melebihi manis madu. Itulah diibaratkan dengan kesabaran. Rupa-rupanya Rasulullah menegaskan as-sabrus salasa. Sabar ini terbagi kepada 3 pembahagian. Yang pertama ialah as-sabru ala ta'ah. Kita sabar di atas ketaatan. Bagaimana kesabaran di atas ketaatan? Bersabar betapa perihnya menuntut ilmu, betapa susahnya kadang-kadang enggak bisa mau dikuburkan hidup-hidup oleh Ustaz Yusuf. Ada enggak? Ada. Itulah yang namanya pahitnya menuntut ilmu. Bahkan Zainuddin MZ pernah berkata, jika kamu ingin bahagia,
berfikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, dan apalagi berpikir di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang. Artinya di saat engkau masih memiliki umur, di saat engkau masih muda, maka pergunakanlah pikiranmu untuk menuntut ilmu agama. Bekerjalah di waktu siang, dan di saat siang kamu bisa makan. Kenapa? Karena hasil perpikiran kita yang tadi. Di saat sorenya kita bisa menikmati hari tua, dan pada malamnya kita bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu apa maksudnya? Di saat kita dihadapkan dengan malaikat di dalam kubur, apa yang harus kita pertanggungkan, apa yang harus kita curahkan, apa yang harus kita jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita kerjakan di dunia ini, sehingga semuanya bisa terjawab dengan lancar. Apa gunanya? Itulah efek daripada pembelajaran kita di waktu muda. Di saat dewasa kita bisa amalkan, di saat kita tua kita bisa santai, di saat kita meninggal kita bisa memetik hasilnya yang hakikat, yaitu bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir. Itu dari kesabaran yang kita miliki. Karena untuk menuntut ilmu Allah itu merupakan bukan satu hal yang biasa, bukan seperti pelajaran-pelajaran umumnya sekedar, hei sini ke depan tulis hafal kelar. Enggak. Ilmu agama ini di saat ustadzmu menjelaskan, bagaimana responmu, bagaimana tanggapanmu, bukan hanya sekedar materi di dalam kelas, akan tetapi ilmu agama ini unik, harus dibarengin dengan apa ini? Janganlah macam ni, malu Ustaz ni kan? Ustaz kan orangnya pemalu, besar kemaluan ya kan? Ya Allah, Masya Allah kan? Buka K bahasa Aceh itu kan? K kalau bahasa Aceh itu namanya udah siap, lanjut berarti. Intinya yang pertama adalah kesabaran. Karena kesabaran kita akan memperoleh hasil. Pernah pada suatu hari Ibnu Hajar, kenal Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Al-Bujairimi. Beliau pada suatu masa sudah hampir putus asa. Umurnya sudah 40 tahun. Teman-temannya yang di pondok semuanya sudah pada alim. Sahabatnya siapa? Syekh Ramli. Bagaimana kehebatan Syekh Ramli? Pada suatu hari Syekh Ramli dimintakan sama istrinya. Dulu Syekh Ramli termasuk salah satu ulama yang kaya raya. Syekh Ramli pada suatu ketika istrinya pergi berangkat ke kota Baghdad. Di saat berangkat ke kota Baghdad, rupa-rupanya dia melihat sebuah keluarga dari kerajaan menyewa sepenuhnya kolam berenang dan fasilitasnya selama sehari semalam penuh disewa. Selama sehari semalam penuh, itu yang boleh masuk ke situ cuman keluarga dari kerajaan tersebut. Hingga istri daripada Syekh Ramli cemburu, pulang ke rumah. Di saat dia pulang ke rumah dan berkata, "Ya Syekh, kudengar kau di sini merupakan salah seorang ulama di negeri Baghdad." "Betul, tapi kenapa kamu tidak pernah membuatku bahagia?" kata istrinya. Syekh Ramli menjawab, "Kenapa kamu kurang bahagia bersama saya selama ini?" "Ya Syekh, kamu betul, ilmumu tinggi, tapi kenikmatan untuk menikmati hari-hari seperti orang lain tidak pernah ada." Lalu dibawanya sama Syekh Ramli. Syekh Ramli berkata kepada istri, "Apa yang kamu inginkan?" "Saya menginginkan emas. Kalau begitu ikut saya." Rupa-rupanya dibawa istrinya sama Syekh Ramli oleh Syekh Ramli tersebut ke sumur Zam-Zam. Di saat Syekh Ramli ambil timba, ditimbanya air sumur tersebut, ditariknya ke atas, rupa-rupanya air tersebut berubah menjadi emas. Syekh Ramli berkata, "Jika kamu ingin kebahagiaan dunia bersamaku, pilihlah emas ini. Akan tapi aku akan meninggalkanmu. Jikalau engkau memilih kebahagiaan akhirat, tinggalkan emas ini, pulang ke rumah bersamaku." Rupanya disitulah istrinya tersadar. Itu salah satu sahabat dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Segitu hebatnya para sahabat daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, sudah begitu hebatnya. Akan tetapi Syekh Ibnu Hajar 40 tahun umurnya, di pondoknya udah berapa tahun, bahkan satu kata pun dari nahwu dia belum tahu, apalagi tentang syarah. Bagaimana tentang tauhid, satu kalimat pun dia belum tahu. Seolah-olah hatinya mati di pandangan manusia, tidak mampu menghafal satu pelajaran pun. Akan tetapi pada suatu hari
dia tekad keluar, kalau begini saya udah lama di pondok, akan tapi satu kalimat pun saya tidak bisa. Bagaimana saya harus hidup di sini, sedangkan membutuhkan biaya yang sangat luar biasa, hingga dia kabur dari pondoknya. Pada suatu hari di saat dia kabur, rupa-rupanya hujan turun. Di saat hujan turun, dia bernaung pada sebuah naungan. Teteslah air hujan, tek, tek, tek. Tetesannya mengenai batu. Di saat tetesan tersebut mengenai batu, rupa-rupanya batu tersebut pelan-pelan muncul lubang. Batu tersebut lunak, hancur, berlobang di tengahnya. Kenapa? Karena tetesan-tetesan batu. Lalu Syekh Ibnu Hajar berpikir, bagaimana saya tidak bisa mempelajari hanya ilmu nahu? Bagaimana mungkin saya tidak mampu mempelajari ilmu saraf? Bagaimana saya tidak mampu mempelajari ilmu tauhid? Sedangkan batu saja dikena tetesan air bisa berlobang. Sedangkan hati saya belum keras seperti keras batu, tentu saya bisa lebih daripada ini. Maka dengan tekad dan keinginan yang kuat dan rasa takdim yang sangat tinggi, kembali dia ke pondok hingga menjadi seorang ulama. Bahkan karya-karyanya sekarang dikenal oleh dunia. Bahkan dari sekarang sampai dari dulu sampai sekarang karyanya masih dikenal. Kenapa? Karena kesungguhan dan ketakdiman. Beda dengan ilmu dunia, sekedar engkau hafal ini, kau selesai. Akan tetapi tentang ilmu akhirat tidak bisa. Disertai dengan takdim, kesungguhan, dan patuh terhadap gurumu. Itulah ilmu agama, uniknya ilmu agama. Itu yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru 'alal musibah, kesabaran di atas musibah. Apa itu kesabaran di atas musibah? Di saat kamu dihadapkan dengan musibah, bagaimana kamu menghadapinya? Akankah kamu bersyukur atau kufur? Itu juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah as-sabru 'alal maksiyah, bersabar di atas kemaksiatan. Bagaimana maksudnya bersabar dengan kemaksiatan? Di saat kamu dihadapkan dengan kemaksiatan, apakah kamu tetap berkekalan dengan kemaksiatan itu, ataukah kamu akan pergi meninggalkan kemaksiatan? Sabar di atas kemaksiatan maksudnya ialah di saat kamu dihadapkan di antara dua pilihan. Kadang-kadang kan nanti ada nih waktu pulang, Ustaz, jalan yuk, kita kan udah lama nggak jalan, Ustaz di pondok, kami di kampung, ya enggak? Ada kayak gini? Ada? Sebelah sini ada enggak? Itu ada kayaknya. Nah, itu di saat kamu dihadapkan di antara dua pilihan ini, mana yang kamu pilih? Inilah yang dinamakan dengan as-sabru 'alal maksiyah. Di saat kamu meninggalkannya, berarti kamu bersabar di atas kemaksiatan. Namun di saat kamu melanjutkan hal tersebut, maka kamu akan terjebak kepada hal-hal yang negatif dan pada akhirnya berujung kepada kemaksiatan. Hadirin sidang pendengar yang Allah muliakan, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Di antara 5 pesan dari waliullah, pesan Allah terhadap waliullah tersebut, hanya satu yang dapat kita sampaikan. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya 4-nya akan kembali kita ceritakan bersama-sama, di mana saja, di kelas ataupun di bawah. Yang penting ada ini siap Ustaz ceritakan. Maka sebagai kesimpulannya ialah di dalam menuntut ilmu Allah, mari sama-sama kita tingkatkan kesabaran. Dengan demikian Allah akan melimpahkan ketakwaan di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang pemenang. Jangan lupa, dulu kita pernah menjadi pemenang. Di saat manikam, ribuan manikam pengen masuk ke rahim, kenapa kita yang terpilih? Itu perlu dipertanyakan, karena kita adalah orang-orang hebat. Maka Ustaz yakin semuanya kita di sini akan berhasil dan akan menjadi tentara Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.